Saudara-saudaraku, shalom dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Selama 3 bulan terakhir ini, saya menyampaikan atau membagikan kepada Anda tentang secara sistematis tentang renungan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu pertama Tesalonika mulai dari pasal 1 ayat 1 dan sampai hari ini adalah hari yang episode yang ke-12. Jadi sudah 11 kali dan kira-kira karena 1 kali dalam seminggu, jadi kira-kira udah 3 bulan secara kontinu saya sharing dengan saudara-saudara semua mengenai surat 1 Tesalonika, dan hari ini adalah episode terakhir yang akan diambil dari surat 1 Tesa pasal 5 ayat 23 sampai 28. Nah, saudaraku, ini bagian akhir, dan kalau Anda lihat di Alkitab Anda, ini judul dari perikop ini adalah salam. Jadi salam adalah semacam paragraf penutup dari surat Paulus kepada, baik itu kepada jemaat maupun surat pengembalaan kepada orang, ya, kepada orang tertentu, ya, dalam hal ini kepada Titus, kepada Filemon, kepada Timotius, itu selalu diakhiri dengan salam. Nah, saudara-saudara sekalian, biasanya kalau Anda pelajari surat-surat Paulus, maka akhir dari surat-surat Paulus itu ditutupi dengan salam, dan salam itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah salam sendiri atau greetings, ya, pengucapan salam kepada jemaat. Yang kedua yang disebut dengan pesan atau nasihat yang sangat kuat yang disebut dengan exhortation. Ya, exhortation itu artinya satu permohonan, permintaan yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah doa atau benediction. Doa benediction itu adalah doa dalam ucapan syukur. Nah, saudara sekalian, kita sering mengabaikan, ya, kalau kita membaca firman, kalau kita membawa renungan, kita sering tidak memberikan perhatian yang serius pada bagian terakhir dari surat-surat Paulus ini, ya, yang disebut dengan salam. Padahal kalau kita pelajari biasanya dari satu surat atau dari satu artikel, biasanya kesimpulan penutup atau saran itu ya semacam summary atau ringkasan dan juga mempunyai nilai yang sangat kuat, ya. Jadi kalau kita membaca surat-surat Paulus, sebaiknya pada saat kita sampai di perikop akhir, bagian terakhir dari surat-surat Paulus itu, kita perhatikan dari salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sekali lagi, tidak boleh kita abaikan, karena di dalam pesan yang terakhir di dalam surat-surat Paulus itu ada semacam konklusi yang tersembunyi yang harusnya menjadikan pelajaran bagi kita, ya, sebagai orang Kristen, sebagai pembaca Alkitab, kita harus memperhatikan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk surat 1 Tesalonika ini maka terdapat di dalam bagian salam atau bagian penutup ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan hingga 28 yang terdiri dari tiga bagian tadi yang saya sebutkan dengan greetings atau ucapan salam, yang kedua pesan atau keinginan Paulus tentang hal yang harus dilakukan oleh jemaat atau penerima surat, dan yang ketiga adalah doa dan ucapan syukur. Kita akan melihat ketiga hal itu sebagai bagian dari bagian penutup dari surat 1 Tesalonika. Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yaitu mengenai doa. Jadi kita mulai dengan pertama, ya, aspek yang pertama yaitu tentang doa atau benediction. Doa yang kita lihat di dalam bagian akhir ini. Saya ingin membaca itu, akan terambil dari ayat 23 sampai 25, ya, yang berbunyi demikian. Judul perikopnya salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami.
Ya, terakhir saudara-saudara doakanlah kami itu terambil dari ayat 24. Jadi 1 Tesal 5 ayat 24. Saudara-saudara sekalian, di dalam doa ya atau bagian yang saya sebutkan dengan doa atau benediction ini ada dua hal. Yang pertama, Paulus mendoakan jemaat di Tesalonika, dan yang kedua, Paulus memohon supaya jemaat di Tesalonika mendoakannya. Ya, yang pertama Paulus mendoakan jemaat di Tesalonika, dan doa tersebut terdapat dalam ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Jadi sebetulnya ini doa ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi doa Paulus agar jemaat di Tesalonika ini dipelihara oleh Tuhan, dan agar supaya mereka itu sehat secara jasmani dan rohani. Ya, karena dikatakan supaya tubuhmu, jiwamu, dan rohmu itu terpelihara dengan sempurna. Ini berarti bahwa Paulus mendoakan agar jemaat di Tesalonika itu semakin sempurna dalam iman, semakin matang dan semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan, dalam rangka Tuhan menggenapi panggilannya kepada setiap orang atau setiap jemaat, dan agar mereka pun sehat secara jasmani. Jadi ini doa yang sangat hebat ya, doa yang luar biasa, di mana Paulus mendoakan agar jemaat itu mereka dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, dikatakan begini, supaya melalui damai sejahtera Allah, kamu semakin dikuduskan dan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat, Nah, saudara sekalian, ini doa yang memang sangat singkat tapi sangat komprehensif maknanya. Maknanya yaitu bahwa Paulus mendoakan agar jemaat di Tesalonika itu mereka tetap mempertahankan iman mereka, dan supaya mereka makin dewasa di dalam iman dan percaya mereka. Tetapi tidak hanya sampai di situ, mereka pun semakin tetap sehat, karena dikatakan tubuh, roh, dan jiwamu itu semakin sempurna. Artinya mereka berada dalam keadaan yang sehat secara jasmani. Saudara-saudara sekalian, doa yang sama sebetulnya Paulus menyampaikan kepada beberapa jemaat yang lain. Sebagai contoh, kepada jemaat di Filipi, Paulus berdoa demikian. Paulus mengatakan supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Itu terdapat dalam Filipi 1 ayat 28. Supaya kamu kasihmu makin melimpah, kamu makin tumbuh dan dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Kamu makin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Jadi memang Paulus mendoakan jemaat. Tetapi tidak hanya di situ. Dalam hal doa ini, di samping Paulus mendoakan jemaat, hal yang kedua, Paulus meminta supaya mereka mendoakan dia, dan mereka mendoakan Paulus. Saudara, dalam ayat 25 dikatakan begini, saudara-saudara doakanlah kami. Jadi Paulus meminta dari jemaat di Tesalonika agar mereka pun mendoakan Paulus. Saudara, mengapa demikian? Karena memang Paulus dan Silwanus atau Silas dan Timotius yang menulis surat ini, yang melayani jemaat di Tesalonika ini, harus didoakan, pengen didoakan oleh jemaat yang dilayaninya. Karena pekerjaan pelayanan atau pekerjaan pemberitaan firman Tuhan itu memiliki banyak tantangan, banyak rintangan. Karena pekerjaan penginjilan itu memang harus didoakan, ya. Tanpa doa, maka pekerjaan penginjilan itu sulit dilakukan. Hanya dengan doa, maka Allah itu menunjukkan ketergantungan pada Allah, dan Allah yang membuka jalan bagi pekerjaan penginjilan itu. Ini bukan pekerjaan biasa, tetapi ini pekerjaan yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan karena itu pekerjaan penginjilan harus didoakan, dan jemaat harus mendoakan pekerjaan penginjilan. Saudara sekalian, mengapa didoakan? Karena Paulus dan tim pelayanan menghadapi tantangan dan masalah yang cukup berat di dalam pelayanan mereka. Karena itu mereka butuh didoakan. Bapak Ibu, saya sering
sering ditanya oleh jemaat ya, terutama di persekutuan-persekutuan yang saya layani, yang biasanya di dalam pengaturan jadwal itu tidak tiba-tiba ya, biasanya sebulan sebelumnya, bahkan 2 bulan, bahkan ada yang lebih dari 6 bulan sebelumnya ya, pelayanan di beberapa persekutuan yang sudah dijadwalkan ya. Dan biasanya menjelang hari pelayanan itu saya ditelepon atau dikirim WhatsApp dan ditanyakan, Pak, Pak Victor, apa yang bisa kami doakan? Dan saya sangat senang karena beberapa persekutuan modelnya itu panitianya atau pengurusnya itu kontak pelayan dan menanyakan apa yang bisa kami doakan. Apakah Bapak punya pergumulan, ada hal khusus yang dapat kami doakan. Dan saya pikir ini luar biasa baik ya, ini sangat baik bagi para jemaat untuk mendoakan pelayanan ya yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan kebiasaan ini harus kita tingkatkan. Bapak Ibu sekalian, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Kepada jemaat, ya, Anda sebagai jemaat, Anda harus mendoakan para pelayan. Kita harus mendoakan para pelayan. Sebagai jemaat yang ada dalam persekutuan, yang bergereja di salah satu gereja, maka kita patut, bahkan kita harus mendoakan pelayanan yang dilakukan dan secara spesifik mendoakan para hamba Tuhan yang melayani kita. Nah, saya punya kebiasaan bahwa setiap Sabtu malam saya dan istri, karena kebetulan kami berdua saja di rumah, saya dan istri itu selalu mendoakan para pendeta yang besok akan melayani, hamba-hamba Tuhan, dan bukan hanya para pelayan di mimbar, tapi juga pengajar-pengajar sekolah minggu, pengajar taruna atau yang ada dalam persekutuan, supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan dan besok pada hari Minggu mereka bisa melayani Tuhan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pelajaran bagi kita yaitu bahwa kita harus selalu mendoakan para pelayan. Paulus yang pelayan yang besar, pelayan yang hebat saja memohon supaya jemaat mendoakannya. Tentu saja banyak pelayan dan semua pelayan yang lain ingin didoakan. Dan kita sebagai jemaat, tanggung jawab kita adalah mendoakan agar pelayanan para hamba Tuhan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, saudara sekalian, tetapi kepada pelayan. Jadi kepada pelayan pun ya, saudara sebagai pelayan mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan para jemaat ya. Ya, termasuk Anda yang menjadi pelayan-pelayan di persekutuan-persekutuan ya, persekutuan tadi saya sebutkan sekolah minggu atau persekutuan yang bukan ibadah dewasa, maka ketika Anda melayani di sana, Anda membawa firman Tuhan di sana, Anda punya tanggung jawab untuk mendoakan para jemaat. Kalau Anda pengurus, Anda punya Anda memiliki tanggung jawab untuk mendoakan anak-anak atau anggota persekutuan Anda. Jadi karena itu inilah tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk saling mendoakan. Tanggung jawab untuk mendoakan jemaat dan tanggung jawab untuk mendoakan para pelayan. Mulai dari hari ini, gunakanlah itu sebagai bagian dari kehidupan persekutuan Anda. Bahwa Anda harus mendoakan para pelayan, para pendeta, para pengurus, tetapi sebaliknya, para pelayan pun mendoakan jemaat. Bahkan secara spesifik, dikatakan Paulus tidak hanya mendoakan pertumbuhan jemaat, pelayan tidak hanya mendoakan pertumbuhan jemaat, tapi hal-hal yang menyangkut dengan keadaan fisik pun ya didoakan oleh Paulus. Dan karena itu pelayan pun mempunyai panggilan atau responsibility atau tanggung jawab untuk mendoakan jemaatnya dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah satunya yaitu tentu saja dalam keadaan fisik, kalau ada jemaat yang sakit, maka kita punya tanggung jawab, Anda punya tanggung jawab untuk mendoakan jemaat. Saudara sekalian, yang pertama adalah doa atau benediction. Yang kedua adalah greetings atau salam. Jadi diambil dari ayat 26 dikatakan begini, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara-saudara dengan cium yang kudus. Nah ini menarik ini ya, sampaikan salam kami. Semua saudara-saudara, jadi semua anggota jemaat yang berada di Tesalonika itu, Paulus katakan sampaikan. Salam kami harus tiba pada mereka semua dan salam kami itu disertai dengan cium yang kudus. Saudara sekalian, ini hebat ini. Salam yang disertai dengan cium yang kudus. Saudara, holy kiss atau cium yang kudus itu apa artinya? Itu artinya satu ekspresi kasih sayang dan ekspresi perhatian yang harus disampaikan kepada jemaat.
Jadi meskipun Paulus ini komunikasi ini dalam bentuk tulisan, dalam bentuk surat, tapi Paulus katakan sampaikan salam kepada jemaat dengan cium kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, budaya cium kudus atau cium pada saat itu adalah umum di zaman itu ya, di Timur Tengah, khususnya di kasus kita ini Eropa bagian selatan, di Asia Kecil, di daerah Yehuda dan sekitarnya. Maka cium kudus itu merupakan ekspresi yang disampaikan kepada seseorang, dari seseorang kepada sahabatnya, anggota keluarganya, ya anggota persekutuannya, yang menunjukkan bagaimana rasa persaudaraan, ya, brotherhood and friendship, ya. Jadi brotherhood and friendship itu ditunjukkan, tapi ini brotherhood yang dan friendship yang berdasarkan atas iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebut dengan Christian brotherhood, ya. Jadi itu disampaikan salam dalam bentuk cium yang kudus. Bapak Ibu, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, ya, Yusuf setelah mereka mengetahui Yusuf mencium mereka, ya. Yusuf mencium mereka sebagai bagian dari rasa persaudaraan itu. Di dalam Keluaran 4 ayat 27 dikatakan bahwa Harun ketika dia bertemu dengan Musa, dia pun menyampaikan cium kudus. Kemudian Musa ketika bertemu dengan mertuanya di dalam Keluaran 18 ayat 7 juga Musa menyampaikan cium kudus. Nah, Tuhan Yesus ketika berada di rumah seorang Farisi yang bernama Simon, dan kemudian di tengah-tengah orang Farisi itu kemudian ada seorang perempuan yang datang dan dia dengan minyak yang sangat mahal, dia memecahkannya dan dia menggosok kaki Tuhan Yesus, bahkan dia mencium kaki Tuhan Yesus. Kemudian Yesus katakan, "Simon, engkau pahami bahwa sejak aku masuk ke rumah ini, engkau tidak memberikan air untuk mencuci kakiku, tapi perempuan ini bahkan dia menggunakan minyak yang sangat mahal, minyak wangi yang sangat mahal untuk mengoles kakiku dan mencium kakiku." Satu wujud sujud permohonan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah berbuat yang hebat, yang luar biasa, dan dosa-dosamu diampuni kepada perempuan itu. Saudara sekalian, ketika Paulus akan berpisah dengan jemaat di Efesus, ini episode terakhir dari pelayanan Paulus di Asia Kecil, terutama di Efesus, sehingga akan ada perpisahan dan Paulus akan kembali ke Yerusalem, dan kemudian akan ke Roma, dan kemudian diadili, dan kemudian meninggal di Roma. Jadi ini semacam perpisahan terakhir. Dikatakan di dalam Kisah 20:37 bahwa orang-orang yang ada di Efesus itu mereka memeluk Paulus dan mereka mencium Paulus. Jadi saudara-saudara sekalian, cium kudus merupakan, tadi saya sebutkan, ya, satu ekspresi rasa kasih sayang, persaudaraan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, ini sudah berkembang dan Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, sampaikan salam kami dengan cium yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, persis minggu yang lalu saya berada di satu kota di Sydney, dan kemudian dalam satu acara saya ketemu dengan banyak teman-teman yang lama tapi juga teman-teman yang baru. Nah, setelah seminggu acara di sana berbarengan dengan mereka diskusi setiap hari, begitu kita akan berpisah pada hari Jumat sore, ketika akan berpisah itu kita berpeluk-pelukan, ya, berpeluk-pelukan. Dan Anda tahu kalau ketemu dengan teman, jadi ini baik teman lama maupun teman baru, kita berpelukan, menunjukkan bahwa kita ini bertemanan selama seminggu, kita ada di sana dan bersama-sama, dan yang tadinya belum kenal menjadi teman yang baik, ya. Itu adalah ekspresi persaudaraan yang sangat luar biasa. Sekarang ini kalau ibu-ibu atau kita bertemu ada cipika-cipiki itu juga adalah ekspresi. Tentu saja kalau Anda tidak senang atau Anda tidak baik hubungan dengan seseorang, Anda tidak lakukan cipika-cipiki, ya, Anda tidak melakukan itu. Tapi karena Anda baik, Anda senang dengan dengan seseorang, maka pasti Anda melakukan cipika-cipiki. Nah, saya pernah membawa firman Tuhan di salah satu gereja di kota Waingapu, ini sekian tahun yang lalu, ya, di kota Waingapu, di gereja yang besar di sana. Dan ketika ibadah selesai, ya, seperti biasa para pelayan berdiri di depan pintu, dan ketika bersalaman, ya, dengan pelayan itu, jadi saya
yang ada di situ ya, membawakan firman Tuhan, kemudian berdiri di situ. Dan kemudian saya cukup kaget karena setiap orang yang keluar itu mereka mencium saya, tapi ciumnya itu hidung bertemu dengan hidung. Dan kita tahulah itu budaya yang ada di Sumba, budaya yang ada di NTT, di Kupang dan sekitarnya, yaitu cium yang hidung dengan hidung bertemu ya. Saya percaya bahwa itu adalah makna dari ekspresi persaudaraan, sukacita, apalagi di dalam satu gereja atau persekutuan. Itu ekspresi bahwa kita ini sama-sama persaudaraan, bersekutu bersama, dan kita semua adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam persekutuan. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Anda harus ekspresikan rasa kasih Anda dengan cara menyapa, dengan cara berjabat tangan, kalau memungkinkan untuk Anda dan sesuai dengan budaya Anda, untuk Anda memeluk, kemudian mencium, ya, yang merupakan satu ekspresi persekutuan. Dan ini harus ada di dalam tengah-tengah persekutuan orang Kristen, ya. Suatu wujud bahwa kita ini bersaudara, maka kita saling berpelukan, saling mencium. Paulus mengatakan cium kudus, ya. Itu yang harus kita lakukan. Belakangan ini saya membangun rasa supaya ada intimasi yang mendalam antara saya dengan cucu saya, ya, ada 2 orang cucu saya. Kalau ketemu belakangan ini saya selalu memeluk, ya. Sebelum berpisah saya juga memeluk, dan biasanya saya mendoakan dan memberkati supaya sebelum berpisah dengan mereka. Tapi memeluk itu adalah salah satu hal yang biasanya saya lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda silakan melakukan hal yang sama sebagai wujud persekutuan dan bahwa kita ini sama-sama anak Tuhan, memeluk saudaramu, memeluk dan mencium, ya, cipika-cipiki atau apa yang bisa Anda lakukan untuk menunjukkan kasih sayang Anda, cinta kasih Anda dan persekutuan Anda itu. Mungkin dari yang lebih muda agak segan kepada orang yang lebih senior, ya. Oleh karena itu yang senior harus kepada yang junior. Yang posisinya sebagai pelayan, ya, harus kepada yang dilayani. Yang posisinya lebih tinggi dalam tanda petik secara sosial, ya, harus Anda merendahkan hati untuk mau melakukan itu kepada yang lebih rendah. Orang tua kepada anak-anaknya, opa dan oma kepada para cucunya. Berkati mereka, peluk mereka, tentu cium kudus kepada mereka, ya, lakukan itu dan berkati mereka. Mazmur 121 ayat 8 mengatakan Tuhan menjaga keluar masukmu. Nah, ketika Anda bertemu dengan anak-anak Anda, cucu Anda, orang lain, berkati mereka sebelum mereka pergi. Tuhan menjaga keluar masukmu dari hari ini dan selama-lamanya. Peluk mereka dan cium mereka, dan pasti itu membawa dampak yang luar biasa. Ya, kalau Anda nggak memberikan itu, Anda akan merasa ada yang hilang. Tapi yang dipeluk, yang dicium pun akan merasa ada yang hilang. Jadi lakukanlah itu sebagai kebiasaan di dalam persekutuan. Paulus menyarankan supaya jemaat di Tesalonika melakukan hal itu. Saudara, yang pertama tadi adalah saling mendoakan. Yang kedua adalah greeting, salam dengan ekspresi rasa persaudaraan dan persekutuan. Dan yang ketiga adalah semacam exhortation atau semacam nasihat yang begitu kuat yang ingin supaya jemaat melakukannya. Dan mari kita membaca nasihat itu. Saudara, diambil dari ayat 26. Sampaikan salam kami kepada semua saudara dengan cium kudus, itu yang tadi. Kemudian ayat 27 mengatakan begini. Dengan nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saya membaca kitab-kitab Paulus, tapi hanya beberapa, ya, Paulus menyampaikan satu nasihat dengan argumentasi yang begini kuat. Saudara perhatikan ini, ayat 27, 1 Tessalonika 5 ayat 27. Dengan nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saudara sekalian, demi nama Tuhan atau dengan nama Tuhan ini semacam Tuhan adalah saksi. Ya, Tuhan adalah saksi. Ini satu permohonan yang serius. Aku minta dengan sangat. Dan karena itu harus menjadi prioritas. Dan apa permintaannya? Permintaannya supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini bukan hanya dibacakan oleh para pengurus, bukan hanya dibacakan oleh penatua dan diaken saja,
bukan hanya dibacakan oleh beberapa orang saja, tapi semua saudara. Jadi seluruh jemaat harus membacakan surat ini. Saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan satu permohonan yang sangat. Dan surat ini jangan berhenti di situ. Jangan berhenti hanya di beberapa orang. Pesan yang begitu kaya dari surat pertama Tesalonika ini harus dibacakan oleh semua orang. Saudara-saudara sekalian, demikianlah yang disebut dengan komunikasi Kristiani adalah komunikasi tulisan. Ya, Tuhan Allah memberikan 10 perintah Tuhan kepada Musa yang untuk disampaikan ke orang-orang Israel pun dalam bentuk tulisan. Dan kita melihat bahwa Paulus menyatakan bahwa tulisan ini harus dibaca. Surat ini harus dibaca oleh setiap orang. Demi nama Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti, harus disampaikan dan dibaca kepada semua orang. Semua orang harus mengerti tentang apa yang ditulis oleh Paulus ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal 6, Ulangan 6 ayat 6 dan 9 tentang Taurat, ya, tentang perintah Tuhan, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Musa, ya, dan kemudian Musa menyampaikan itu kepada umat Israel, ya. Dan Anda tahu, ya, saya ingin membaca, ya, Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 9, ya, 6 sampai 9, ya. Bunyinya demikian, ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya atau membahasnya. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam semua keadaanmu, engkau harus mempercakapkannya dan membicarakannya. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Ya, bahwa surat Paulus ini harus dibacakan oleh semua saudara-saudara, seluruh jemaat tanpa terkecuali harus membacakan surat yang ditulis Paulus. Saudara, ini berarti bagi kita bahwa Anda, siapapun Anda seorang Kristen, Anda yang mengikuti Tuhan, Anda yang percaya kepada Allah Bapa dan melalui anak putranya yang tunggal juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, Anda punya keharusan untuk membaca firman Tuhan. Ya, tadi saya katakan strong, very very strong, ya, recommendation, very very strong, yang disebut dengan permintaan, request dari Rasul Paulus. Demi nama Tuhan, bacalah surat ini. Semua orang harus membaca. Saudara, pesan yang sama disampaikan kepada Anda, bahwa bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan, bukalah Alkitab, bacalah itu. Jangan berhenti hanya di beberapa orang, jangan hanya berhenti di para pelayan, jangan berhenti di orang tua, tapi semua orang, anak-anak, semua orang yang dilayani harus membaca firman Tuhan. Saudara, sebagai pelayan, Anda memang punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi doronglah jemaat Anda supaya jemaat Anda itu membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab, mereka lakukan sendiri. Mereka tidak hanya tergantung pada firman yang disampaikan dari mimbar, dari persekutuan-persekutuan. Itu sangat penting. Tapi lebih penting lagi, setiap orang membaca Alkitab. Jadi ingin disampaikan, setiap orang harus membaca Alkitab. Sebagai jemaat tentu saja tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda adalah membaca Alkitab. Para pelayan harus membaca Alkitab. Ya, tentu saja pelayan apalagi Anda yang membawakan firman Tuhan, harus Anda membaca Alkitab. Dan hal yang sama harus disampaikan agar supaya para jemaat juga membaca Alkitab. Jadi mulai hari ini, saudaraku, bacalah Alkitab. Ya, tidak hanya tergantung pada firman Tuhan yang disampaikan dan diuraikan oleh para pelayan, tapi seperti Paulus mengatakan kepada para pimpinan, para tua-tua yang ada di jemaat Tesalonika,
surat ini harus dibacakan kepada semua orang. Setiap orang harus membaca surat ini. Demikian juga Alkitab harus dibaca oleh setiap orang Kristen. Tidak ada cara lain untuk kita makin kuat persekutuan kita dengan Tuhan Allah kita, selain daripada kita mendengarkan suara hatinya, apa yang diinginkannya melalui pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seperti tadi saya sampaikan bahwa episode ini adalah episode ke-12 dari 1 Tesalonika, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Dan saya sangat berharap bahwa kekayaan yang luar biasa yang Anda bisa menggali sendiri. Tentu saja ini semacam dorongan untuk Anda lebih cinta kepada Alkitab. Dalam kasus kita ini surat Tesalonika, dan Anda membaca sendiri dan dapatkan rahasia-rahasia, berkat-berkat yang tersembunyi bagi Anda pribadi di dalam Alkitab, khususnya di dalam surat Tesalonika ini. Buah dari penginjilan pertama di Eropa, yaitu jemaat di Filipi dan Tesalonika. Dan kepada jemaat di Filipi dan Tesalonika ini, mereka punya perjuangan, punya tantangan hidup yang berat. Namun Paulus mengatakan begini, kita saling mendoakan, tetapi kamu sendiri harus membaca firman Tuhan. Jadi tengah-tengah perjuangan, tengah-tengah kehidupan, kehidupan Anda yang berhadapan dengan berbagai masalah, kita memang harus melalui semuanya itu. Tetapi salah satu hal yang menjadi bekal bagi kita, yaitu kita belajar firman Tuhan, membaca Alkitab kita, bergantung pada Tuhan. Dan semakin kita membaca firman Tuhan, kita makin mengenal Tuhan kita. Kita makin mengetahui apa yang menjadi keinginan Allah, keinginan Tuhan kita bagi kita secara pribadi. Saudara sekalian, demikianlah surat 1 Tesalonika. Jemaat pertama, ini jemaat yang berada di Makedonia. Jadi seperti saya sebutkan, ada dua gereja yang didatangi Paulus di Makedonia, yaitu pertama jemaat Filipi dan kedua jemaat di Tesalonika. Dan kedua jemaat ini adalah awal dari perkembangan gereja di Eropa. Dari sana kemudian berkembang ke daerah-daerah lain, dan dari Eropa ke seluruh dunia. Dan apa yang telah kita pelajari ini menjadi bekal bagi kita untuk kita mengetahui bagaimana seharusnya kita semakin dekat dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan semakin giat kita dalam pekerjaan penginjilan. Jadi pekerjaan penginjilan itu frasa yang digunakan oleh Paulus, pekerjaan penginjilan. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh kita semua, bahwa kita bersekutu, tapi kita tidak melupakan pekerjaan penginjilan. Saudara, Tuhan berkati Anda semua. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal supaya Anda semakin rindu membaca firman Tuhan secara pribadi, dan semakin bertumbuh secara pribadi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.